Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar 10 RPL 1 dan 10 RPL 2? Masih semangat? Ini sudah pertemuan kelima. Teman-teman keep fighting ya, tugas-tugasnya dan pembelajarannya di basic programming ini. Pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai Java operator. Nah, ini ada pemahaman baru, ada istilah-istilah baru. Nanti kita bahas dulu, kita jelaskan dulu. Nanti teman-teman bisa praktek, bisa coba-coba di rumah gitu ya. Oke, ini penjelasannya seperti ini mengenai Java operator. Jadi Java itu menyediakan banyak operator ya, banyak operator-operator untuk memanipulasi variabel gitu ya. Jadi tujuannya jelas untuk memanipulasi variabel, bisa dikenakan operasi gitu ya, di otak-atik gitu ya. Nah, pakainya apa ya? Pakainya ya operator ini, namanya operator gitu ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman Java ini ada grup ya, grup-grup atau pembagian dari operator-operator ya. Nah, itu banyak banget nanti teman-teman kalau baca di webnya. Cuman ini yang sering kita pakai, yang sering sekali kita pakai gitu ya. Ya seperti itu. Ada 4 ya, arithmetic, assignment, relational nanti digunakan untuk if statement, lalu ada logical operators. Nah ini ya, ini kita bahas satu persatu. Mungkin yang arithmetic dulu ya. Untuk yang arithmetic ini mudah sekali. Jadi sudah seperti kita ketahui ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian gitu ya. Lalu di dalam aritmetik ini ada juga yang namanya modulus ya, modulus dengan simbol ya, simbol persen ya, simbolnya persen ya, tapi bukan per 100, persen per 100 bukan ya. Itu kalau di programming namanya modulus ya. Nah ini cara membacanya itu habis dibagi gitu ya. Apakah habis dibagi? Habis dibagi sisa berapa gitu ya. Contohnya ini saya jelaskan seperti ini. Oke. Modulus. Misalkan kalau kita punya angka 10 gini ya. Lalu di modulus ya, persen ya, 2. Itu sisanya berapa? Sisanya 0 ya. Nah, ini berbeda ya. Berbeda 10 dibagi 2 sama dengan 5, ini beda sekali ya. Kalau ini 10 dibagi 2 itu nanti per orang dapat berapa? Dapat 5 gitu ya. Kalau ini beda. 10 kalau dibagi 2 itu sisanya berapa gitu ya. Sisanya berapa? Nah, oke lanjut. Misalkan kok 15 di modulus 2 berarti 7, satu orang dapat 7, terus sisanya 1. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu. Lalu ada lagi 100 ini ya, 100 di modulus 2 itu sama dengan 0 gini ya. Jadi 100, katakanlah 150 dapat 50 ya, nggak ada sisanya 0 gitu ya. Artinya ada sisa 1 ini ya. Itu modulus, pemahaman simpelnya dulu gitu, pemahaman basicnya dulu. Oke, kita lanjut. Lalu ada yang namanya increment. Nah ini ya, increment maksudnya itu increases the value of variable by 1. Nah gini, misalkan kalau saya punya integer kecil aja lah, integer A sama dengan 10 ini ya. Ini kalau kita print A itu berapa? Hasilnya berapa? 10 ya. Ini ya. Oke, ini yang contoh increment dan decrement. Ini ya. Oke. Nah, misalkan kalau A saya increment, ini tadi menggunakan operator plus gitu ya. Plus ini ya. Nah, lalu kalau kita print A lagi. Oke, sip. Ini nanti hasilnya akan 11 ya, karena sudah ditambahkan 1. Nah, ini ya. Ini maksudnya adalah nambah 1
per 1 per 1. Jadi nambahnya selalu 1 ya. Kalau selain 1 nanti dulu, nanti ada lain lagi. Oke. Lalu kalau decrement itu berarti ada increment, ada decrement ya. Jadi mengurangi ya. Mengurangi 1 per 1. Berarti simbolnya apa ini berarti? Di minus gitu ya, di main gitu ya. Terus. Nah, berarti ini apa? Mengurang ya. Mengurangi 1 per 1. Berarti ini tadi A10 dicetak 10 ya. Kalau dikurangi berarti jadinya 9. Seperti itu. Oke, itu yang aritmetik. Cukup mudah ya. Harap-harap dicoba. Saya harap dicoba di rumah ya teman-teman ya. Setiap mini lab. Oke. Atau kita coba di NetBeans dulu ya. Misalkan kalau kita kita coba di NetBeans saja ya. Kita coba di NetBeans. Misalkan ini saya besarkan dulu tulisannya biar terlihat. Oke. Jadi 36 ya, nggak apa-apa. Nah gini ya, misalkan ini masih pada project yang sama, pada project yang kemarin teman-teman buat kelas ya, latihan operator. Sudah pertemuan 5, teman-teman saya harap bisa membuat kelas sendiri. Ini namanya latihan operator gini ya. Lalu kita buat PSVM-nya, kita coba yang modulus dulu ya. Tadi misalkan kita punya angka 1 misalkan sama dengan 10 ini ya. Lalu integer angka 2 sama dengan 2 misalkan. Nah lalu integer hasil ya sama dengan misalkan 10 di modulus 2. Nah angka 1 persen angka 2 ini ya. Nah ini, nah nanti kita cetak hasilnya, hasil mod ya, hasil mod plus hasil gini ya. Nah ini berarti ini 10 di modulus 2, nanti hasilnya berapa gitu ya, ditampilkan di sini gitu ya. Oke, kita jalankan. Oke, berarti 0 ya. Misalkan kok 10 modulus 3. Nah seperti ini. Berarti 10 dibagi 3 orang, 1 2 3 lagi 3, berarti sisa 1 gitu ya. Kita coba cek teorinya. Nah seperti itu. Oke ya, itu teorinya ya. Lalu ada yang increment tadi ya. Oke, ini saya komen dulu, saya blok, saya control slash. Control slash artinya dia komen ya, dia tidak dieksekusi. Oke, ini tadi sinilah. Misalkan saya punya integer angka 1 sama dengan 10 tadi ya. Lalu kita cetak ya sebelum di increment. Di increment berarti berapa ini? Berarti angka 1. Lalu angka 1 kita increment ya, kita plus gini ya. Lalu setelah itu kita cetak sesudah di increment ini ya. Itu nanti hasilnya berapa? Angka 1. Jadi ini angka ini kira-kira kalau dibaca 10, angka 1 10 dicetak, di sini 10, lalu di plus berarti di sini nanti 11. Nah, kita coba ya. Ini ya. Nah, ini ya. Tepat ya. Jadi sebelum di increment 10, lalu di plus di sini langsung dicetak di sini jadinya 11 ini ya. Oke. Ya, seperti itu. Yang decrement silakan dicoba ya. Misalkan yang ini main ini ya. Main ini yang decrement. Sebelum di dec ya, decrement. Oke, jadi teman-teman jangan kebalik antara increment dan decrement. Berarti ya ini ya, sebelum di decrement 10, sesudah di decrement sebelumnya 10, sesudahnya 9. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya
operator pemberi nilai ya, assignment ya, memberikan nilai ya. Nah ini maksudnya apa? Oke, ini pemberian nilai. Nah ini ada jenis-jenisnya ya. Ini ada yang sama dengan ini ya. Seperti tadi A sama dengan berapa gitu ya. Nah ini misalkan kok ada lagi plus sama dengan. Nah ini yang hal baru ya. Dijumlahkan dan diisikan ke operator ya. Dan diisikan operator. Berarti operator penambah dan pemberi nilai. Nah sebentar, ini agak langsung saja ke contohnya ya. Oke, misalkan saya punya A sama dengan 10 ini ya. Nah si A ini akan saya tambah 5, tanpa tanpa mengotak-atik nilai sebelumnya. Ini ya. Berarti caranya gimana? A sama dengan A plus 5 ini ya. Nah ini agak ini butuh perhatian. Jadi saya ulangi, nilai awalnya A 10 ini ya. Nah ini si A itu akan saya tambahkan 5 tanpa mengotak-atik nilai sebelumnya ya. Nah berarti gini, A nilai sebelumnya dia masih ada, terus dia ditambahkan 5. Berarti dia kalau ini sekarang A berapa? A sama dengan 15 ya. Nah seperti ini. Ini cara panjang. Nah cara pendeknya, cara memberikan nilainya seperti ini yang pendek, cara pendek ya. Cara pendeknya itu pakai yang ini tadi, yang add and assignment, berarti plus dan sama dengan ini ya. Berarti A plus sama dengan 5. Nah ini sama saja. Ini sama saja ya. Sama. Ini sama ya. Nah seperti itu. Oke. Ini juga hasilnya nanti A sama dengan 15, sama ya. Oke. Lalu ada dikurangi, jadi digabungkan ya, dikurangi, dikali, dan dibagi. Nah seperti itu. Kita langsung saja ke NetBeans-nya. Oke, ini saya komen saja ya, Oke, lalu di bawahnya ini. Tadi yang plus sama dengan, misalkan integer A sama dengan 10 gini ya. Jangan alah, angka 1 ini ya. Lalu ada angka plus sama dengan angka 1 plus 5 gini ya tadi ya. Nah sekarang kita print cara panjang berapa tadi, angka 1. Ini hasilnya nanti berapa, berarti 10, terus dia angka 1 berarti tadi dirinya sendiri ditambahkan 5 gitu ya. Ini saya kasih keterangan, dirinya sendiri ditambah 5. Nah ini ya. Nah cara bacanya seperti itu. Lalu dicetak, berarti ini nanti 15 ya. Set. Nah seperti ini. Oke, yang cara pendek aja, kita coba yang cara pendek. Berarti angka plus sama dengan 5 seperti ini ya. Terus ini cara pendek plus angka ini nanti jadinya nanti ini saya komen dulu aja yang ini, nanti jadinya malah ketambah lagi ya. Berarti 10 cara bacanya seperti ini. Jadi angka 1 ditambah 5
gitu ya. Nah seperti ini. Kalau dicetak, oke, dijalankan cara pendek 15 sama ya. Nah ini teman-teman berlaku aritmetik operasional ya, yang tadi ya. Ini coba kita kali star ya, kali ya. Terus dijalankan 50. Lalu dikurangi juga bisa. Yang ini juga sama ya. Nanti ini di plus, kali atau bagi, terserah ya. Oke. Nah gitu. Oke, saya kira masih cukup mudah untuk dipahami gitu. Oke, lanjut. Ini ada relasional operator ya. Nah ini yang agak butuh perhatian, tapi cukup mudah kok ini kok. Ini operator ini hasilnya ya, hasil dari operasi ini itu true or false ya. Jadi hanya true or false, nggak bisa yang lain ya. Berarti true or false itu berarti apa? Boolean ya berarti ya. Lalu oke, ini berarti apakah kurang dari ini ya? Apakah kurang dari ini ya? Berarti 10 kurang dari 20 berarti betul gitu ya. Nah ini saya buka aja, ini lebih dari, terus apakah sama dengan, apakah sama nilainya, lalu ada apakah tidak sama, lalu apakah kurang dari sama dengan. Nah ini banyak banget ya, nanti ini saya jelaskan. Oke, misalkan 10 kurang dari 20 berarti ini nilainya apa? True gini ya, true. Apakah 5 lebih dari, apakah lebih dari 10 ini ya, berarti ini apa? 5 lebih dari, salah ya, berarti false ini ya. Nah seperti itu. Berarti apakah 10 sama dengan 100? Salah ya, salah, berarti false ini ya. Nah seperti itu. Apakah 10 tidak sama dengan 100? Bener ya, wong ketok ya, wong terlihat ya, itu false ya, false. Nah seperti itu. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Kurang dari sama dengan 10. Nah ini jawabannya apa? Apakah 10 kurang dari atau sama dengan ya? Kurang dari sama dengan 10 berarti true ya, true ya. Nah ini yang hati-hati, ini yang hati-hati. Kalau gini 10 kurang dari 10 false ya, false ya. Tapi ketika ada sama dengannya berarti 10-nya kan ikut. Nah ini berarti nilainya true, seperti itu. Oke, ini satu slide, langsung saja kita coba ya di NetBeans ya. Oke, ini kontrol slash saja, komen aja. Kita ini ketinggalan satu. Oke, kita coba yang relasional tadi ya. Misalkan saya punya integer angka 1 sama dengan 10, lalu integer angka 2 sama dengan 100 misalkan. Terus boolean ya, boolean hasil sama dengan angka 1. Misalkan kita mau coba apa dulu? Apakah kurang dari 100 ini ya. Nah nanti kita cetak hasilnya apa ini berarti plus hasil ini ya. Ini kita cetak hasilnya. Nah ini kalau dilihat jelas ya. Ini berarti angka 1 kurang dari angka 2 gini ya. Terus angka 1 10, apakah kurang dari angka 2? True ya, berarti ini ya. Nah hasilnya true. Apakah lebih dari? Berarti false ya. Nah misalkan ini saya sama apa, nilainya sama ya, berarti 10 lebih dari 10 enggak ya, kita jalanin false ya. Tapi kalau seperti ini, nah apakah
apakah angka 1 lebih dari sama dengan angka 2? Berarti hasilnya true ya. Nah, seperti itu. Ini yang hati-hati. Ini yang teman-teman butuh pemahaman lagi.